So guys, welcome back to my YouTube. Selamat datang di video ke-8 gua. Oke, di video kali ini gua pengen ngebahas soal-soal kedinasan. Seperti yang gua bilang di video gua sebelumnya, kalau gua bakal buat video soal kedinasan lagi. Sebelum video pembelajaran mulai, gua pengen ngingetin dulu sama kalian, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya yang lainnya bisa ikutan belajar. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak tinggal next video dari gua. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita mulai video pembelajarannya. Let's go. Oke, seperti biasa, kalian pause dulu videonya dan kalian kerjakan dulu secara mandiri. Di sini ada 7 contoh soal kedinasan, di mana soal ini adalah soal yang gue dapetin dari teman gue yang sedang berjuang di kedinasan STIS. Buat kalian, selamat belajar. Oke, ada soal 110 ditambah 114 ditambah 118 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 198. Berapa totalnya gitu. Gimana cara kita jawab soal ini? Kita bisa pakai rumus SN sama dengan setengah N dikali 2A plus tanda kurung N-1 tutup kurung dikali B tutup kurung. Nah, kita pakai rumus ini. Kalian jangan sampai lupa rumus ini karena ini merupakan rumus dasar dari deret aritmatika. Oke, kenapa ini disebut deret aritmatika? Karena lihat ya, ini 110 ke 114 itu selisihnya 4, 114 ke 118 itu selisihnya 4, dan seterusnya dia bakal selisih 4, atau bisa dibilang bedanya 4. Bedanya sama gitu, sama-sama 4. Nah, untuk menjawab pakai rumus ini kita harus tahu dulu nih. SN itu yang ditanya ya, SN itu jumlah semuanya. Terus N itu adalah berapa banyak sukunya gitu. Ini kan 110 suku pertama, 114 suku kedua, 118 suku ketiga, 100 ini kalau dilanjutin kan 122, 126, 130 sampai banyak sampai 198. Tadi kita ulang nih, 110 itu suku pertama, 114 itu suku kedua, 118 itu suku ketiga, 122 itu suku keempat, dan seterusnya sampai 198 itu suku berapa gitu. Kan ribetnya nyarinya banyak banget. Jadi N-nya kita nggak tahu nih 198 itu suku keberapa atau berapa banyak suku di sini gitu. A itu adalah awal atau bilangan pertama ini. Bilangan pertama kan 110 ya. Dan B itu beda. Nah, beda itu yang ini nih, selisihnya 110 ke 114 itu beda 4, 114 ke 118 itu beda 4 gitu. Jadi kita dari rumus ini kita belum tahu N-nya kan. Gimana cara nyari N? Kita cara nyari N tuh pakai rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Ya, ini juga rumus dasar yang harus kalian kuasain. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ini kalian catat dulu ya. Nah, UN itu apa sih? UN itu adalah suku ke gitu, suku ke. Tulisannya tuh suku ke gitu, suku ke berapa? 110 itu kan suku ke 1, ya kan? 114 itu suku kedua, 118 itu suku ketiga, dan seterusnya sampai 198. 198 itu adalah suku ke N. Gitu. Kita nggak tahu nih suku ke berapa. Nah, makanya 198 ini kita tulis aja sebagai suku ke N gitu. UN itu kan suku ke N, berarti 198 adalah suku ke N. Berarti UN-nya sama dengan 198. A-nya berapa? A-nya yang bilangan pertama ini 110 ditambah N. N itu yang kita cari ya. Kan kita nggak tahu nih 198 tuh suku ke berapa. Atau berapa banyak suku di sini gitu kan. 198 itu termasuk suku ke berapa. Terus dikali B. Bedanya di sini 4. Ya udah tinggal dihitung. 198 sama dengan 110 ditambah 4N min 4. Terus gimana? Pindah ruas ya. Ini pindah ruas, ini pindah ruas. Jadinya 92 ya. Ini pindah 110 pindah ke kiri, minus 4 juga pindah ke kiri. Ntar hasilnya 92, terus 92 sama dengan 4N. Berarti N sama dengan 92 bagi 4 berapa? 92 bagi 4 itu 23 ya. Oke, kita dapat nih. N-nya adalah 23 gitu. Ya, catat nih N-nya 23. Oke, udah dapat N-nya 23, tinggal kita masukin ke rumus ini. SN-nya berapa? SN-nya yang kita cari ya, jumlah. SN itu kan jumlah semua suku ini. Sama dengan setengah N. N-nya 23 dikali 2A. A-nya 110, berarti kalau 2A adalah 220. Ditambah N-1 dikali B. N kan 23, 23 kurang 1 kan berapa? 22 kan? Terus 22 dikali B. Berarti SN sama dengan setengah dikali 23 dikali 220 ditambah bedanya berapa bedanya? Bedanya 4 ya, B-nya 4. Berarti 22 kali 4 berapa? 88. Berarti SN sama dengan setengah dikali 23 dikali 220 tambah 88 berapa? 308.
Ya udah. Jadi 23 dikali 308 dibagi 2 itu hasilnya adalah, kalau dihitung hasilnya adalah 3542. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Kalian harus kuasain dulu rumus yang ini sama rumus yang tadi yang gue bilang UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Kuasain rumus-rumus ini. Oke, next soal selanjutnya. Diketahui jika sekarang hari Sabtu pukul 18:46 menit, pada hari dan pukul berapakah 2890 menit kemudian? Nah, jadi sekarang hari Sabtu jam segini, terus kalau 2890 menit kemudian tuh hari berapa dan hari apa dan pukul berapa? Caranya gimana? Caranya 2890 menit ini kita ubah jadi dalam bentuk jam. Ini kan masih menit, kita ubah dalam bentuk jam. Gimana caranya? Berarti tinggal 2890 dibagi 60, ya kan? Biar dia berubah jadi bentuk jam. 28 nggak bisa bagi 60, berarti 289 bagi 60 berapa? Dapat ya 4, karena 4 kali 60 itu 240 dikurang. Pokoknya pembagiannya gue serahin ke lu pada aja, lu pasti pada bisa kok pembagian. Berarti ini dikurang 490 bagi 60 berapa? 8 ya, 8 kali 60 480, sisa 10. Nah, apa ini maksudnya? Berarti maksudnya itu 2890 menit itu adalah 48 jam 10 menit. Ini kan sisanya nih, ya kan? Ini sisanya 10 menit. Ini 48 jam 10 menit. 48 jam itu berapa hari? Ayo, kalau 24 jam kan 1 hari, ya kan? Berarti 48 jam adalah 2 hari. Gitu. Terus berarti dari Sabtu ditambah 2 hari, berapa? Sabtu, Minggu, Senin. Berarti hari Senin ya, dari Sabtu jadinya Senin tuh. Senin pukul berapa? Ya, karena udah ditambah 2 hari terus ditambah lagi 10 menit. Berarti yang 18.46 ditambah 10 menit. Jadinya berapa? Senin pukul 18.56. Oke. Jadi jawabannya Senin pukul 18.56. Gitu. Next soal selanjutnya. Oke, jadi ada sebuah bola. Ini bola ya, bukan lingkaran, ini bola. Diketahui perbandingan diameter bola 1 dan bola 2 adalah yang bola 1 itu diameternya 4, yang bola 2 itu diameternya 8. Gitu. Terus pertanyaannya adalah berapakah perbandingan volume bola 1 dengan volume bola 2? Kita harus tahu dulu rumus volume bola itu adalah apa, yuk? Rumus volume bola adalah 4/3 pi R pangkat 3. Oke? Volume bola sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Ini dicatat ya, ini rumus. Terus gimana cara ngerjainnya? Ya udah tinggal kita bandingin aja. VB1, VBA nih gue tulis VBA dibanding VBB. Ini bola A, ini bola B. Berarti VBA-nya adalah 4/3 pi R pangkat 3. RA pangkat 3 dibanding 4/3 pi RB pangkat 3. Ya kan? Ini jari-jari A, ini jari-jari B. Ini jari-jari A, ini jari-jari B. Yang diketahui soal itu diameter kan? Nah, ini kan diameter 4. Berarti kalau misalkan diameter bola A-nya 4, ini bola A ya, ini bola B. Kalau diameter bola A-nya 4, berarti jari-jarinya ya setengahnya. Kalau diameternya 4, berarti jari-jarinya 2, ya kan? Berarti jari-jari bola A itu 2 ya. Sedangkan jari yang bola B, jari-jari yang bola B itu setengahnya dari diameter. Karena diameter 8, berarti jari-jarinya adalah 4. Berarti RB sama dengan 4. Ya udah, kita tulis aja nih. Ini kan sama-sama 4/3 ya. Coret aja nih. Terus ini juga sama-sama pi. Ya coret aja, nggak usah dihitung. Lama-lamain. Jadi tinggal RA pangkat 3 dibanding RB pangkat 3. Dimana RA-nya adalah 2, berarti 2 pangkat 3 dibanding dengan 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3. Ya udah tinggal hitung aja. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2. 8 ya. 8 dibanding 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. 64. Berarti jawabannya adalah 8 dibanding 64, atau disederhanain jadi 1 dibanding 8. 8 yang dibagi 8 itu 1, 64 dibagi 8 itu 8. Jadi jawabannya 1/8 yang C. Kelar. Masih sama kayak soal tadi, ini pertanyaannya adalah perbandingan volume 2 bola. Dimana ada 2 buah bola dengan bola pertama itu jari-jarinya 6, bola kedua itu jari-jarinya 9. Ya, lebih gampang lagi nih karena langsung diketahui jari-jarinya. Pertanyaannya adalah berapa perbandingan volume 2 bola tersebut. Ini bola A, ini bola B. Berarti VA banding VB. Rumusnya tadi apa? Volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Ini RA. Terus ini yang bola B ya. R pangkat 3 yang B. Karena 4/3 sama 4/3 bisa dicoret, pi bisa dicoret.
Ya udah, sisanya RA pangkat 3 dibanding RB pangkat 3. Jadi kalau ada pertanyaan, cara cepatnya gini, kalau ada pertanyaan perbandingan volume 2 buah bola, langsung aja ke rumus RA banding 3 sama dengan RB banding 3. Oke? Oke. Kita hitung dari sini ya. RA pangkat 3, RB pangkat 3. Ini kan RA-nya kan 6 nih, berarti 6 pangkat 3 dibanding 9 pangkat 3, RB-nya kan 9. Nah, kalian jangan tertipu ya, maksud gua tuh kalian tuh jangan langsung 6 kali 6 kali 6 berapa, misalkan 6 kali 6 kali 6 216. Terus 216 dibanding 9 kali 9 kali 9 berapa? 9 pangkat 3. 729. Kalian jangan langsung hitung kayak gini, kenapa? Karena ini angkanya besar nih. Kalian mau ngesederhanain dari ini, ngesederhanain dua bilangan ini susah ntar. Jadi jangan langsung dihitung. Caranya kalian urai aja. Jadi 6 pangkat 3 itu kan artinya 6 dikali 6 dikali 6 dibanding 9 dikali 9 dikali 9. Nah, kalian urain gini, jangan kalian hitung. Biasanya soal kedinasan tuh banyak tricky kayak gini. Yaudah, tinggal dicoret-coret aja. 6 sama 9 coret, sama-sama dibagi berapa yuk? Ntar, kasih ruang biar bisa nyoret. 6 sama 9 sama-sama dibagi 3 ya. Berarti ini 2, ini 3. Ini juga bisa dicoret. Ini 2, ini 3. Ini bisa dicoret sama ini dibagi 3 2, ini dibagi 3 3. Ya udah, tinggal 2 kali 2 kali 2 8. 3 kali 3 kali 3 27. Langsung jawabannya 8 banding 27 yang C. Gitu. Jadi jangan kalian hitung tadi. Jadi kalian coret-coret aja. 6 sama 9 bisa dicoret kan? Sama-sama dibagi 3 gitu. Jadi gitu aja ya. Oke? Nah, selanjutnya ini diketahui ada sebuah kubus dengan panjang rusuknya 4 cm. Berarti ini 4 cm, 4 cm semua ya ini. Ini bentuk kubus kira-kira gini. Terus ada sebuah balok yang dengan panjangnya 18 cm, lebarnya 8 meter. Lebar 8 meter berarti kita ubah ke cm aja ya biar sama semua. 8 meter ke cm kan ditambah 100 ditambah 0,2 berarti jadinya 800 cm ya. Terus tingginya 20 cm. Jadi ini tingginya 20 cm, panjangnya 18 cm dan lebarnya 800 cm. Lebar tuh masih lebar yang ini. Lebarnya 800 cm. Pertanyaannya adalah berapa banyak kubus dengan rusuk 4 cm jika yang dapat dimasukkan ke dalam balok dengan ketentuan ukuran segini. Gimana caranya? Jadi kubus ini dimasukin ke balok ini. Anggaplah ini keranjang. Terus ini anggaplah sebuah es batu gitu. Nah, berapa banyak es batu yang dapat dimasukkan ke dalam suatu keranjang ini? Nah, caranya itu ya kita hitung dulu volume ruangannya atau volume baloknya. Terus kita hitung volume es batunya atau volume kubusnya. Lalu volume ruangan dibagi volume ukuran bendanya atau volume kubusnya. Berarti kan rumusnya itu volume balok per volume kubus ya. Rumus volume balok apa? P kali L kali T ya kan, per kubus itu adalah sisi pangkat 3. Berarti sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, sisinya berapa? Sisinya ini nih 4 gitu. Jadi ya udah tinggal dihitung aja. P kali L kali T 18 dikali L-nya 800 dikali tingginya 20 per 4 dikali 4 dikali 4 gitu. Oke. Kita hitung yang ini ya. Nah, kalau misalkan mau ngitungnya caranya cepat, biar ngitungnya cepat itu tinggal main coret-coret aja ya. Biasanya beberapa orang itu pasti 4 kali 4 kali 4 langsung ditulis 64 gitu. Tapi kan kelamaan ya. Jadi ada cara lebih cepat itu kita main coret-coret aja. Kayak gini misalkan 20 coret sama 4, sisa 5. Ini 800 coret sama 4. Berapa? Sisa 200. 200 coret sama 4, sisa berapa? 50. Ya udah tinggal 18 kali 50 kali 5. Berapa tuh? Kita hitung dulu nih yang 5 kali 18. 5 kali 18 berapa? 5 kali 18 kan 90, ya kan? Terus sisa 50 kan? Berarti 90 kali 50. Berapa 90 kali 50? 9 kali 5, 45. Sisa 0,2. Ya udah tinggal 4.500. Jadi jawabannya adalah 4.500 buah kubus yang dapat dimasukkan 4.500 buah kubus yang dapat dimasukkan dalam sebuah balok gitu. Ada 4.500 kubus. Jadi jawabannya yang E. Bisa ya? Oke, next. Soal kali ini menguji cara kalian memecahkan suatu permasalahan dalam bentuk matematika. Nah, kalian baca soalnya dulu terus diubah jadi dalam bentuk matematika. Diketahui Dana adalah anak keempat dari 4 saudara. Berarti ada 4 saudara nih. Anak 1, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Dana adalah anak keempat. Nih Dana. Terus Rizal berumur 18 tahun dan Andi 10 tahun.
Rizal berumur 18 tahun ya ini umurnya. Terus si Andi umurnya 10 tahun. Gitu. Bondan adalah anak tertua dari empat bersaudara tersebut. Berarti Bondan tuh anak pertama nih. Ini Bondan nih, anak pertama. Terus diketahui lagi, umur Bondan selisih 2 tahun dengan Rizal. Selisihnya 2 tahun dengan si Rizal. Bondan dengan Rizal selisih umurnya 2 tahun. Karena Bondan anak yang tertua, ya berarti otomatis Bondan umurnya 20 tahun ya nggak? Kan selisihnya 2 tahun nih. Ya kan, 20 ke 18 itu selisih 2. Terus diketahui lagi umur Bondan itu selisihnya dengan umur Dana itu 12 tahun. Jadi selisih umur Bondan dengan Dana itu selisihnya 12 tahun. Ya udah, berarti dari 20 selisih 12 berarti berapa? Kalau selisih 12 ya berarti 8 ya. Terus yang ditanya adalah berapa usia Dana? Ya usia Dana berarti 8. Ya kan? Karena kan diketahui di soal kalau umur Bondan itu 20 tahun terus selisihnya 12 tahun dengan si Dana, ya berarti Dananya 8 tahun. Maka jawabannya 8 tahun. Bisa ya? Ini masih gampang. Next. Oke, soal selanjutnya. 6x kuadrat ditambah 4y kuadrat per 12x kuadrat tambah xy tambah 8y kuadrat sama dengan 1/2 dengan penyebut tidak sama dengan 0. Iyalah, pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Maka apa nih? Nah, kita solusikan dulu ya, atau kita selesaikan dulu persamaan ini. Gimana caranya? Ini kan sama dengan kali silang aja ya. Berarti kali silang aja, berarti 6x kuadrat plus 4y kuadrat dikali 2 berapa? 12x kuadrat ditambah 8y kuadrat sama dengan 1 dikali 12x kuadrat tambah xy tambah 8y kuadrat. Berarti tinggal ditulis aja ya, karena dikali 1. Terus gimana? Ya udah, tinggal kita rapikan aja nih. Nih 12x kuadrat sama 12x kuadrat tinggal coret. 8y kuadrat sama 8y kuadrat coret. Berarti gimana? Ini udah habis ya, habis berarti sisa 0. Sama dengan ini udah habis, sisa xy. Kita dapat persamaannya bahwa xy sama dengan 0. Catat, xy sama dengan 0. Oke, kita dapat persamaannya xy sama dengan 0. Tapi yang ditanyakan nilai hubungan antara x dan y kan. Nah, dari yang kita ketahui ini, jawabannya adalah yang E. Hubungan x dan y tidak dapat ditentukan. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih nilai x berapa dan nilai y berapa. Bisa jadi x-nya lebih besar dari y, bisa jadi juga x-nya lebih kurang dari y. Contoh, ini kan artinya kan x dikali y sama dengan 0. Gue misalkan x-nya itu sama dengan 2, y-nya sama dengan 0. Nah, di sini kita dapat kan 2 dikali 0 ya 2 dikali 0 sama dengan 0. Tapi kalau x-nya 2, y-nya 0, kita dapat bahwa x lebih besar dari y. Tapi bisa juga x-nya yang 0, y-nya yang 2. Bisa jadi juga kayak gitu. Karena 0 dikali 2 juga sama dengan 0. Kita dapat bahwa x kurang dari y. Ya kan? Karena x-nya 0, y-nya 2. Gimana dong? Berarti karena kita nggak tahu x-nya berapa dan y-nya berapa, ya maka hubungan x dan y tidak dapat ditentukan gitu. Jadi jawabannya yang E. Apakah opsi D benar, x sama dengan y sama dengan 0? Ya belum tentu juga, karena x dan y ini bisa berupa bilangan berapapun. Bisa jadi bahkan x-nya 1 juta gitu. Bisa jadi x-nya itu 1 juta. Terus y-nya 0. Ya 1 juta kali 0 kan 0. Bisa jadi, atau y-nya yang 1 juta, x-nya 0. Jadi kita nggak tahu pasti x y-nya berapa, maka hubungan x dan y tidak dapat ditentukan. Gitu. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Semoga kalian suka video dan semoga ilmu yang gue berikan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kagak ketinggalan video dari gue. Oke, sampai di sini dulu. Gue Alken, terima kasih dan dadah. Oke, next kita buat video lagi.